Empat hakim, 2 pengacara dan 1 panitera ditahan Kejaksaan Agung terkait perkara suap vonis lepas ekspor minyak sawit mentah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung juga mengamankan barang bukti 7 unit mobil mewah, 21 unit kendaraan roda 2, 7 unit sepeda, dan ratusan lembar mata uang asing atas kasus suap penanganan perkara ekspor CPO atau minyak goreng mentah. Dan berikut laporan rekan Jessica Winoto dari Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Ya baik pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan 7 orang tersangka atas perkara penanganan kasus ekspor CPO atau minyak goreng mentah. Dan dari penetapan ke-7 tersangka ini diketahui dibagi menjadi 2 hari, yaitu yang pertama berada di hari Sabtu 12 April 2025 dengan atas nama tersangka Arif Nurianta, Marcella Santoso, Arianto, dan Wahyu Gunawan. Sementara untuk hari berikut yaitu di hari Minggu 13 April 2025 ada 3 tersangka lainnya yang baru ditetapkan, yaitu atas nama Juyamto, Agam Syarif Bahrudin, dan juga Ahli Mutarom. Dan dari penetapan ke-7 tersangka ini pun tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengamankan beberapa barang bukti, antara lain pemirsa dapat lihat bahwa di depan di layar kaca Anda atau layar televisi Anda terdapat mobil mewah, yaitu mobil berwarna merah, yaitu mobil Ferrari Spider. Lalu sementara di belakangnya pun ada juga mobil Nissan GT-R dengan warna abu-abu. Tentu dari kedua mobil ini memiliki nilai atau harga yang cukup tinggi, yaitu berada di kisaran miliaran rupiah. Sementara di belakang dari Nissan GT-R pun ada mobil Land Rover. Dan diketahui bahwa total mobil mewah yang diamankan, yang diparkirkan di halaman Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini ada 7 unit mobil mewah. Sementara dari 7 unit mobil mewah ini pun ada beberapa 21 unit motor atau kendaraan roda 2, dan sempat kami melihat bahwa tadi ada beberapa merek motor yang cukup besar dan cukup mewah dan mahal, yaitu ada Harley Davidson, BMW, Vespa, dan lain sebagainya. Sementara selain dari mobil mewah, motor kendaraan 2, lalu juga ada yang diamankan 7 unit sepeda. Dan dari seluruh barang bukti ini, tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengamankan dari beberapa tempat, yaitu tepatnya dari 3 provinsi, yaitu Jepara, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, dan di Jakarta. Dan atas terkuaknya kasus suap kepada beberapa hakim, tentu ini menjadi tanda bahwa kasus jual beli vonis atau putusan masih sering terjadi di Indonesia. Dan informasinya bahwa para tersangka ini telah ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Damar, iNews melaporkan. Mahkamah Agung memberhentikan sementara 4 hakim yang menjadi tersangka suap penanganan perkara ekspor crude palm oil atau CPO untuk 3 perusahaan besar. Juru bicara Mahkamah Agung Yanto mengatakan hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan diberhentikan sementara. Yanto juga menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang berlangsung di Kejaksaan Agung dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap 4 hakim. Menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Tipikor, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sepanjang itu tertangkap tangan karena hakim dapat dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan atas perintah Jaksa Agung dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Kita semua wajib menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung. Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap
akan diberhentikan tetap. Komisi Yudisial menyayangkan dan prihatin dengan penangkapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berinisial MAN dan Majelis Hakim berinisial SJU, ASB, dan AM terkait kasus dugaan suap. Komisi Yudisial menggunakan hak inisiatifnya untuk menelusuri pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di kasus tersebut. Diketahui oleh publik bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berinisial MAN sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait putusan lepas onslah perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan perkembangannya, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan majelis hakim kasus terkait, yaitu berinisial DJU, ASB, dan AM sebagai tersangka karena diduga menerima suap melalui tersangka MAN. Merespon hal tersebut, KY atas nama kelembagaan, saya menyampaikan bahwa Komisi Yudisial sangat menyayangkan dan prihatin sekali terhadap peristiwa tersebut. Dan oleh karena itu, KY menggunakan hak inisiatifnya untuk menerjunkan tim dalam menelusuri dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan tim juga akan mengumpulkan informasi dan keterangan terkait kasus tersebut, serta memproses informasi atau temuan apabila ada indikasi pelanggaran kode etik hakim. KY juga berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk pendalaman kasus tersebut.